Hari ini kita masuk seri khotbah yang baru, saudara. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu laporan tentang yaitu pelayanan kasih untuk mendukung di STT, saudara. Bisa dikeluarkan laporannya, saudara. Ya, saudara, laporan bantuan bencana STT, pemasukan yang kirim dukungan, saudara. Jumlahnya 31.006.700. Bantuan yang sudah disalurkan dikirim sudah 40.123.500. Jadi masih kurang atau defisit 9.056.100. Bagi saudara yang masih mau dukung, sudah bisa dukung. Kalau tidak pun kita akan dukung dari gereja, saudara ya. Semua diberkati oleh Tuhan. Nah, saya ingin memberikan kesaksian ini, saudara. Sedikit ada yang kirim kesaksian, saudara. Pada saat terjadi bencana di NTT, di lingkungan kami, rumah kamilah yang paling parah mengalami kerusakan. Namun saat itu kami tetap bersyukur akan cinta dan kebaikan Tuhan. Sebab sebelum terjadi bencana itu, ada bisikan dari Tuhan. Ya, untuk kami mengungsi. Jadi Tuhan sudah berkata sebelumnya mengungsi. Saya, suami dan anak, ya kami pun langsung mengungsi. Puji Tuhan, kami selamat. Tuhan kita Tuhan yang hidup, saudara. Setelah kejadian itu kami membeli beberapa bahan bangunan untuk perbaikan rumah. Dan uang kami di dompet hanya tinggal 7.000. Ya, kembali Tuhan nyatakan kasih-Nya. Tiba-tiba GBI Keluarga Allah menghubungi kami dan mentransfer sejumlah dana untuk kami. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi beri tepuk tangan. Enggak kebetulan, saudara, Tuhan kita luar biasa. Tuhan bahkan sudah melindungi. Bicara lebih dulu suruh mengungsi. Setelah balik dananya kurang pun ternyata Tuhan sudah gerakkan kita untuk transfer dana sehingga rumahnya bisa diperbaiki. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Nah, sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara, dengan tema Aku dan Keluargaku. Ini sedang berbicara tentang kita dan keluarga kita. Khususnya, saudara, tema hari ini yaitu rasa memiliki. Kita sebagai anggota keluarga harus punya rasa memiliki. Keluarga ini, saudara, ya punya perasaan memiliki, saudara. Ya, mengembangkan rasa memiliki adalah kunci memiliki keluarga yang sukses dan bahagia. Siapa yang rindu keluarganya sukses dan bahagia, saudara, miliki rasa memiliki keluarga. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Maliaki 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ini bicara akhir zaman, saudara. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak atau orang tua berbalik kepada anak-anaknya. Mulai berbalik pada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Jadi sama orang tua mulai hatinya kepada anak-anaknya. Anak-anak hatinya mulai kepada ya orang tuanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, hari zaman guncangan-guncangan itu makin besar. Saudara, kehidupan itu banyak godaan, makin banyak, makin rusak. Saudara, salah satunya yang diingatkan oleh Tuhan supaya hati bapak, orang tua kembali pada anak, hati anak kembali pada orang tua. Saya percaya ini punya arti apa? Memiliki, merasa memiliki. Orang tua hatinya itu merasa memiliki tanggung jawab anak-anakku ini. Anak-anak juga sama merasa memiliki. Ini orang tuaku. Ya, tanggung jawabnya pada orang tua. Rasa memiliki, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa lihat di mana-mana lah, saudara. Kalau orang di satu perusahaan semua tidak merasa memiliki, hanya sekedar cari uang di situ, kerja di situ saja, nggak merasa memiliki, nggak pernah berjuang sungguh-sungguh. Perusahaan nggak bisa maju. Kelompok saya juga sama. Kalau nggak merasa memiliki, ini kelompok saya, aku punya tanggung jawab, perjuangkan, maka kelompok saya tidak bisa maju, saudara. Tapi kalau merasa memiliki, ya ini juga perusahaanku. Di sini Tuhan berkati aku, Tuhan taruh aku
Aku berjuang kemajuan perusahaan ini juga kemajuanku. Hancurnya perusahaan ini juga akan dampak hancurku. Saudara, kalau saudara ada hati seperti itu, saudara akan berjuang dan semuanya maju. Gereja juga sama, saudara. Keluarga itu bisa bicara keluarga secara lahiriah, tapi juga bicara keluarga secara rohani. Bahkan Tuhan Yesus memberi nama gereja keluarga Allah. Salah satu nama gereja. Dan lebih khusus ya, gereja kita diberi nama oleh Tuhan keluarga Allah. Sama, saudara. Demikian juga, saudara, rasa memiliki gereja ini atau tidak menentukan. Kalau semua gereja dimanapun ya zaman ini tidak punya masa memiliki, rumah tangga bisa hancur binasa. Kalau gereja, jemaatnya, pelayan Tuhannya, apalagi gembala sidang tidak merasa ikut memiliki, ikut tanggung jawab berjuang, saudara, gereja itu bisa binasa juga, hancur juga. Tapi sekali lagi Tuhan sedang ingin memulihkan hubungan Bapa dan anak. Salah satunya merasa memiliki, saudara, semua merasa memiliki keluarga kita, saudara. Oh, itu usaha yang Tuhan berikan. Oh, ini gereja yang Tuhan berikan pada kita bersama. Perjuangkan, saudara. Ada tanggung jawab. Saya percaya ya gereja dibangkitkan oleh Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Keluarga juga sama, ada beban, ada tanggung jawab, saudara. Jadi saya ajak semua, baik kepada keluarga kita, di tempat kerja kita, kalau masih sekolah ya di tempat sekolah kita, kelompok saya kita, gereja kita, merasa memiliki, ada tanggung jawab untuk memperjuangkan, maka itu akan menjadi luar biasa, saudara. Ya, satu kali saudara ada di sebuah restoran, saudara, ada banyak orang sedang makan di sana, tiba-tiba bahasanya Solo ujuk-ujuk itu, saudara, terjadi kebakaran, saudara. Di dapurnya itu meletus itu tangkinya, saudara. Wah, kaget, saudara. Semua ya di situ lari, saudara. Karyawan-karyawannya lari ketakutan, meledak itu, saudara. Apalagi pengunjung yang sedang jajan di situ lari, saudara. Semua lari. Namun ada satu yang aneh, tiba-tiba ada seorang bapak dan seorang anak malah masuk, saudara, lari masuk. Yang semua lari keluar semua, menyelamatkan diri. Bahaya ini, nyelamatkan semua. Tapi ada satu bapak, ada satu anak justru lari, ya masuk ke dalam, berusaha mengatasi, berusaha memadamkan. Orang heran, bahaya ini. Kau jangan main-main, bahaya, saudara. Orang itu berjuang dan syukur bisa berhasil memadamkan. Lalu ditanya, kenapa kamu ini senekat itu? Lalu orang itu berkata, yang sudah tua berkata, aku pemilik restoran ini. Kalau aku biarkan hancur, restoranku hancur, ya usahaku hancur. Anak ini juga sama, karena ini adalah anak pemilik restoran. Dia berani berjuang, dia berani hadapi tantangan, dia punya tanggung jawab. Ini perusahaanku yang diberikan oleh Tuhan. Aku harus jaga, aku harus perjuangkan, aku harus punya tanggung jawab sama terhadap keluargamu, tempat kerjamu, saudara, studi, kelompok selmu, gereja kita ini. Kalau kita tahu ini gereja yang Tuhan berikan, di sini kita itu anak. Setiap pemimpin, saudara tahu, di sini adalah bapak-bapak rohani yang ditentukan oleh Tuhan untuk menggembalakan. Setiap jemaat nyadari, saya itu anak di keluarga ini. Saudara akan beda. Kalau jemaat nggak merasa, kalau pemimpin dulu nggak berusaha punya anak, ya sudah. Pokok mau dulan ya dulan saja, mau pergi saja. Ya ada tugas pokok baru senang ya pergi saja. Saudara, jemaat juga sama. Kalau hanya sekedar oh ini ya hanya jemaat, apalagi pengunjung itu, saudara, hanya merasa ya mampir ngombe, saudara. Saudara, ada masalah tinggalkan saja, saudara. Ya, tapi kalau kita, inilah rumah kita, inilah keluarga kita, ini yang gereja yang Tuhan berikan. Kita akan punya tanggung jawab, kita akan perjuangkan, kita akan dipakai Tuhan, bawa kebangunan rohani yang besar. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya
itu satu yang penting. Lalu kita akan belajar 5 ciri keluarga yang merasa memiliki atau yang merasa memilikinya mulai pudar. Untuk kita koreksi. Kalau kita sudah mulai pudar, ayo diperbaiki. Karena Tuhan berkata supaya tidak terjadi pembinasaan. Dikatakan oleh Tuhan kehancuran. Yang pertama, kalau orang rasa kepemilikannya sudah pudar, saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab. Ada masalah apa? Dia kok. Selalu lempar tanggung jawab. Selalu enggak mau disalahkan, nyalahkan orang lain. Senantiasa. Kejadian 3 ayat 11-12 firman-Nya, siapa yang memberitahukan padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang ku larang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi ceritanya kalau saudara bisa pelajari, Tuhan ciptakan dunia luar biasa, semua makhluk binatang ya di darat, udara, air, lalu manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, ciptakan Taman Eden, ditaruh di Taman Eden yang luar biasa. Di sana enggak akan bisa kekurangan, di sana tidak ada sakit penyakit, kehidupan yang luar biasa dari Allah. Hanya Tuhan pesan, ya, semua ini boleh dimakan, nikmati buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan sampai engkau sentuh. Jangan sampai kau makan. Sentuh saja jangan, saudara. Tapi iblis gak suka ya, dalam rupa ular mendekati Hawa, saudara, lalu menggoda Hawa. Dan sayangnya Hawa itu tidak pegang pesan Tuhan, malah dengarkan perkataan si ular. Akhirnya dimakan. Setelah dimakan, berikan pada Adam juga makan lagi juga, saudara. Setelah itu mereka jatuh dalam dosa. Tuhan datang, lari ketakutan di saudara. Ditanya, kenapa engkau lari? Engkau makan buah itu sehingga engkau ketakutan. Lalu Adam berkata, istriku itu loh, Hawa itu loh, yang kau berikan padaku itu loh, itu yang ngajak aku makan, katanya, saudara. Jadi ada salah, saudara, ada malapetaka, nunjuk orang lain. Sebab dia coba, Tuhan gak ngasih istriku Hawa seperti itu, aku gak jatuh dalam dosa. Ya karena istriku, dia, saudara. Dalam keluarga juga seringkali terjadi begitu, saudara. Tidak merasa memiliki pokok ingin dirinya aman. Salahkan, ada apa-apa dia, bukan aku. Ada apa, dia. Ya cari kambing hitam, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Suami ini gara-gara istri gara-gara suami, anak gara-gara aku, orang tua aku seperti itu, maka aku hancur seperti itu. Orang tua ini gara-gara anakku ini, dan macam-macam. Itu ya menantuku, itu mertuaku, karena gitu, saudara. Akhirnya ya keluarga nggak bisa kokoh, saling terus, saudara. Dan itu, saudara, sangat-sangat tidak baik, menimbulkan perselisihan, menimbulkan pertengkaran, dan menimbulkan banyak hal, saudara. Dan itu merusak semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ajak setiap saudara, kalau saat ini sementara firman Tuhan disampaikan, saudara merasa ada masalah dalam hidupku, ada masalah dalam keluargaku, karena salah satu orang, karena salah satu dari rumah tanggaku. Mungkin ada karena istriku, mungkin ada karena suamiku, mungkin ada karena anakku, karena orang tuaku, karena mertuaku, menantu misalkan. Saudara dengar, hari ini buang. Itu salah satu tanda tidak punya tanggung jawab kepada keluarga. Merasa memilikinya sudah kurang. Yang penting aman dirinya. Ini salahnya orang lain. Mulai, saudara, jangan saling menyalahkan. Bergandengan tangan, atasi masalah. Bergandengan tangan, ya perjuangkan masalah. Datang pada Tuhan bersama, hadapi bersama. Ya minimal datang pada Tuhan, hadapi. Ada satu kesaksian dari Maria Mirma. Ya kalau bisa, ya saya ceritakan aja juga boleh, tapi ada bisa dikeluarkan. Jadi dia cerita, saudara, dalam hidupnya dia itu ya mengalami punya sakit hipertiroid dan asma. Jadi itu bahaya
saat melahirkan, saudara, dia pernah melahirkan pertama, puji Tuhan tidak apa-apa. Melahirkan kedua, dia itu sampai masuk ICU, saudara, karena ada penyakit ini. Jadi bahaya sekali kalau mengandung dan mau melahirkan. Lah, tahun ini saudara sedang hamil lagi. Yang ketiga, dia jadi ketakutan. Ini bagaimana? Takutannya bukannya sekedar nanti bahayanya, ketakutannya nanti disalahkan sama keluarga besarnya. Sudah tahu sakit seperti ini, masih meteng lagi, masih mengandung lagi, apa enggak bisa nahan diri, nanti disalahkan keluarga, nanti disalahkan suaminya, gitu saudara. Dia terus tertekan, dia terus bergumul, saudara. Ya, dia terus berjuang, saudara, supaya bisa mengatasi. Tapi hidupnya terus tertekan dan tertekan. Luar biasanya dia berkata, akhirnya satu hari suaminya datang kepada dia, menghibur dia, memberi kekuatan pada dia. Gak usah ketakutan. Ya, kita ada bersama. Tuhan ya pernah ya menolong kita. Sekarang juga pasti Tuhan akan menolong kita. Jangan khawatir, bangkit, saudara. Luar biasa. Ada suami yang tidak ya memojokkan, justru menghibur saat istrinya sedang lemah, tidak berdaya, sedang ketakutan, saudara. Akhirnya ya sepakat berjuang, datang sampai 5 dokter, saudara. Ya, dokter kandungan, saudara. Ganti lagi dokter paru-paru, saudara. Ganti lagi dokter jantung, saudara. Ya, dokter kulit dan macam pokok supaya aman, saudara. Sebab apa? Ya, dia memang mengalami itu berat. Usia kehamilan 5 bulan, tapi berat bayinya hanya 106 gram gitu, 1 on gambarannya gitu, saudara. Iya, dan beratnya dia 57 harus tambah, tapi tetap gak bisa tambah, hanya 3. Lalu dia berkata, mengucap syukur lagi, ada keluarga rohani yang menguatkan dia. Dia ikut kelompok saya Esther. Ya, Esther WL. Ya, Esther memberikan dia, jangan takut. Anak itu anugerah Tuhan, katanya gitu. Ya, nggak bisa beli pun nggak bisa, mau cari pun nggak bisa kalau bukan Tuhan. Tuhan yang memberi anugerah, Tuhan akan melindunginya, Tuhan akan menolongnya. Dan luar biasa, akhirnya mantap, saudara. Jadi dia sekarang sudah mantap, nggak goyah lagi, nunggu kelahiran bulan Agustus. Tepuk tangan yang meriah. Jadi jangan saling menyerang, saling mendukung. Amin, saudara. Jangan saling menyerang, saling mendukung. Di gereja juga gitu. Jangan saling menyerang. Jemaat dengan jemaat. Jemaat kepada pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan pada jemaat juga. Ojo sering nyerang Pak Ubaja, Bu Ubaja, sekeluarga gitu. Kita saling mendukung lebih baik. Saya berusaha mendukung saudara, mendoakan saudara. Doakan kita juga. Amin. Yang kedua, hanya memikirkan perjuangan sendiri, itu saudara. Ya, Kejadian ya 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apa aku penjaga adikku? Jadi saudara, ini ciri kedua, orang sudah tidak merasa memiliki keluarga, enggak merasa tanggung jawab. Adikku mau sukses, mau hancur, itu urusannya adikku. Urusanku, enggak merasa memiliki. Adiknya enggak merasa, juga termasuk bagian dari keluarganya. Ditanya Tuhan loh, saudara. Yang nanya itu Tuhan loh. Di mana adikmu? Loh, apa aku tanggung jawab dengan adikku? Ya, adikku sendiri, aku sendiri. Ya, apa aku penjaga adikku? Malah seperti itu, saudara. Ya, sehingga dalam kehidupan rumah tangga dia tidak melakukan hal yang terpuji, saudara. Tidak ada peduli, tidak ada perjuangan, tidak ada doa, dan banyak hal. 1 Tawarikh 19 ayat 10-13, ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan, dari sebelah belakang, maka ya dipilihnya bagian dari orang Filistin, dari orang pilihan Israel. Ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkan di bawah pimpinan Abisai. Jadi dia sebagian mimpin, sebagian dipimpin Abisai. Adiknya
dan mereka mengatur barisan berhadapan dengan Bani Moab itu. Lalu berkatalah Yoab, saudara dengan ini kakaknya, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka kamu haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah, dan Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi waktu Yoab ini panglima perang diutus untuk menghadapi musuh. Dia lihat musuhnya jauh lebih banyak. Lalu dia bagi tugas dengan adiknya. Dia bawa sebagian, adiknya sebagian, dengan kesepakatan. Kalau engkau lihat aku ini mulai terpojok, musuh lebih kuat dari pasukanku, kau bantu aku. Tapi kalau aku lihat, musuh itu juga lebih kuat dari kamu, kau terpojok, aku akan bantu. Saling tanggung jawab, menolong satu dengan yang lain. Dan kalau sudah baca terus, singkat cerita, akhirnya mengalami kemenangan dalam kesatuan, dalam tolong menolong. Ada penyertaan Allah, dan akhirnya mendapat pertolongan yang luar biasa. Dalam keluarga harus merasa punya tanggung jawab dengan keluarganya, punya tanggung jawab dengan anggota keluarga, satu dengan yang lain. Salah satu Maria dipilih oleh Tuhan melahirkan Yesus, Sang Mesias, adalah karena dia seorang ibu yang merasa punya tanggung jawab terhadap anaknya. Dia tanggung jawab dari kecil sampai besar, sampai Tuhan Yesus menyerahkan di atas kayu salib. Semua muridnya pergi, semua yang dulu menyertai orang pergi. Tapi dia seorang ibu yang tanggung jawab, bukan cari keselamatannya, yang tanggung jawab. Dia terus mendampingi Yesus sampai saat akhir hidupnya. Dia enggak pergi. Dia punya tanggung jawab. Seorang yang seperti ini akan diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk hal yang penting, hal yang besar. Demikian juga dengan gereja. Kalau setiap kita, saudara siapa saja yang punya tanggung jawab untuk keluarga Allah, keluarga secara rohani, saudara akan diberi tanggung jawab yang besar. Karena kalau diserahkan saudara, maka saudara akan perjuangkan, saudara akan jagai, saudara akan bela, saudara akan lakukan sesuatu, saudara akan dipakai Tuhan. Itu hal yang penting. Amin, saudara. Rasa memiliki. Yang ketiga, saudara, yaitu orang kehilangan rasa memiliki sering membandingkan dengan orang atau keluarga orang lain. Bandingkan, kamu kok enggak seperti istrinya dia, suami kamu tidak seperti suaminya dia, orang anak-anak juga kamu kok enggak seperti dia. Kalau aku dilahirkan di keluarga kaya aku enak. Kadang-kadang itu saudara bandingkan, saudara. Jemaat anggota kelompok saya bandingkan kakekku ini kayak sana gitu. Bahkan kadang-kadang jemaat bandingkan gereja kita dengan gereja lain. Kok enggak seperti ini, kok enggak seperti itu, kok enggak seperti ini, kok enggak seperti itu. Kadang-kadang seperti itu karena tidak merasa memiliki. Malah harus punya apa? Aku kudu diberkati kalau di gereja ini. Harus diberkati. Kalau di sini, di sana lebih banyak berkatnya, aku akan pilih di sana. Gitu. Karena tidak merasa anak. Anak itu beda dengan pengunjung. Anak itu beda dengan hanya hamba, beda. Anak enggak bandingin, berjuang. Justru memajukan keluarganya. Justru memajukan gereja yang Tuhan percaya. Justru memajukan, saudara. Kadang-kadang kita itu banyak keliru. Ada pepatah berkata, rumput di tetangga kelihatan lebih hijau, kelihatan saja. Tapi kalau sudah masuk di tetangganya, podo wae, saudara. Enggak, gereja juga kadang-kadang gitu, waduh situ baik-baik gini. Kalau sudah masuk podo wae, saudara. Semua gereja punya kelebihan, punya kekurangannya. Setiap keluarga, orang tua, anak punya kelebihan, kekurangannya. Betul? Kita sudah ditempatkan kita dalam satu keluarga. Perjuangkan keluarga supaya lebih baik, supaya lebih maju, supaya lebih bahagia, supaya lebih baik. Dalam gereja juga sama. Justru berjuang supaya keluarga lebih baik. Terus jangan banding-bandingkan, lalu banyak menuntut. Jangan, saudara. Kadang-kadang ada orang begini, saudara. Kau baca, kata pendeta itu, khotbah perpuluhan itu mencuri, begini. Loh, gimana Pak? Kita ngajarkan perpuluhan.
Lalu karena saya kena pendeta itu yang ngomong gitu, saya berkata, kamu percaya dengan ngomongnya dia? Kalau kamu percaya, ikuti semua. Jangan dipetik-petik yang kamu suka. Kalau puluhan merasa, wah si sana ngomong, enggak usah, itu suka. Pendeta itu enggak boleh baptis selam. Yang benar baru dipercik. Kalau enggak selam, enggak, itu enggak benar. Ayo kalau gitu jangan selam. Pendeta itu juga ngomong, jangan penuh Roh Kudus bahasa roh. Kalau engkau berbahasa roh, sesat. Jangan minta diberi Roh Kudus. Ya, penuh bahasa roh, sesat. Kalau mau ngikuti semua, jangan dipetik-petik. Betul tak saudara? Nah, jadi belajarlah gitu saudara. Ya, jangan beda-bedakan, sudahlah. Bertumbuh bersama dalam keluarga kita. Ya, di tempat kerja kita, dalam kelompok saya kita, dalam gereja kita. Rasa memiliki. Ini gereja kita, tanggung jawab kita bersama, perjuangkan bersama, doakan bersama-sama, maju bersama-sama, bangga dengan gereja yang Tuhan berikan, mengucap syukur dengan Tuhan, keluarga yang Tuhan berikan. Maka saudara akan luar biasa, bahagia hidup saudara. Betul saudara? Justru bahagia saudara. Kita perlu bangga dan mengucap syukur dengan keluarga dan gereja yang Tuhan berikan, saudara. Kenapa? Pilihan Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saudara diberi pasangan dari Tuhan, ya itu terbaik. Kalau saudara dipilihkan Tuhan masuk di gereja ini, ya gereja ini terbaik untuk saudara. Pilihan Tuhan pasti tepat, saudara. Tanya Tuhan, aku ditaruhkan di mana? Kalau gereja bisa pilih, kalau keluarga nggak bisa pilih ya saudara. Sudah lahir aku ditaruh keluarga mana? Tapi kalau gereja masih kita. Dan kalau kita bisa mengucap syukur, justru hidup kita bahagia. Perkataan kita positif, benar. Yang keempat, ya tidak bahagia dengan kebahagiaan anggota keluarga yang lain. Ada yang lain, salah satu anggota keluarganya, wah lebih maju, lebih sukses. Iri, saudara. Nggak bahagia, iri. Dia enak itu sukses macam-macam saudara. Ada pelayan Tuhan yang sukses, iri saudara. Jangan, itu tidak merasa memiliki. Justru senang. Ada salah satu yang maju, semua jemaat ikut maju. Betul enggak saudara? Ada satu anggota kita maju, seluruh keluarga itu ikut bahagia, ikut maju. Lukas 15 ayat 27-28. Jawab hamba itu, adikku telah kembali. Dan adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar bicara. Jadi ceritanya saudara masih ingat anak yang hilang. Ada anak bungsu saudara minta haknya buat pergi foya-foya. Akhirnya kelaparan datang, jatuh miskin, makan saja nggak bisa. Lalu dia kembali, dia sudah sepakat jadi hamba pun tidak apa-apa. Tapi waktu dia kembali dari Goliat, lari dipeluk, lalu diberikan jubah baru, diberikan cincin, dipestakan. Sementara pesta, ya anak sulung ini datang, dia tanya ada apa itu pesta? Ini adikmu kembali, ayahmu senang sekali. Sekarang diberikan baju, diadakan pesta. Malah marah, anak sulungnya itu marah. Ada adiknya yang sedang dipestakan, dia marah, iri. Aku sudah sekian lama tidak dipestakan, enak adikku yang jahat, nggak habiskan uang, warisan habis, malah sekarang balik dipestakan. Nggak suka. Adiknya itu ya dipestakan, ya diberi pemulihan, bapaknya tidak suka. Saudara mungkin seperti ini ya saudara, merengut gitu saudara. Ada yang di luar merengut karena apa saudara? Ya iri saudara. Saudara lihat juga Yusuf, masih ingat Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, akan dipakai luar biasa, lebih dari seluruh keluarganya. Kakak-kakaknya gak suka, marah, dianggap dia itu mau menghina saudaranya gitu saudara. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah
dengan orang yang menangis. Saudara, ada salah satu mengalami kemuliaan, ikut saudara. Jangan iri, jangan wah nanti orang anggap dia hebat, aku direndahkan. Jangan, saudara. Ya, sukacita. Yang kelima, tidak peduli dengan keselamatan keluarganya. Ini cerita tentang keselamatan sekarang, saudara. Gak peduli. Ada orang yang gitu loh, orang tua. Anakku ya gak bisa aku paksa-paksa. Mau percaya Yesus ya syukur. Gak percaya sudah. Lah gimana manusia kok punya hak masing-masing kok. Kalau dia mau percaya Yesus ya puji Tuhan. Gak pun ya biarin yang dia percaya mana keliru. Sangat keliru. Sangat amat keliru sekali. Itu orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kita di dalam Tuhan tahu keselamatan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Enggak percaya ya biar, nanti kalau binasa enggak punya perasaan, enggak punya tanggung jawab. Itu keputusan dia, terserah, keliru. Betul? Kenapa? Enggak punya tanggung jawab, enggak merasa memiliki keluarganya, saudara. Enggak merasa memiliki, saudara. Sama seperti tadi anak yang sulung, adiknya saudara, maksa pergi, enggak diurusi, enggak dicari. Wes minggat tokono, mati kono, mungkin gitu saudara. Enggak merasa memiliki, enggak ada perjuangan, bahkan kembali dibesarkan malah dia marah. Ya apalagi kalau sudah cerita keselamatan, itu adalah sesuatu yang penting. Setiap kita coba, sudahkah seluruh keluarga kita diselamatkan? Kalau belum, saudara dan hati yang terbeban, doakan. Ya beri kesaksian, tabur kasih. Selamatkan dia. Ada enggak perjuangan? Doakan. Sebab apa? Seorang enggak bisa percaya karena Roh Kudus. Orang itu enggak bisa lah. Mau diinjili seperti apa enggak bisa kenal Tuhan, enggak bisa percaya. Orang bisa kenal Yesus Tuhan karena Roh Kudus. Orang bisa percaya pada Tuhan karena Roh Kudus. Orang bisa datang ya pengampunan, terima keselamatan. Itu hanya karena Roh Kudus. Datang pada Tuhan. Doakan sungguh-sungguh. Bila perlu masukkan di kartu doa. Doakan. Jadi pokok doa saudara. Ya, jadi pokok perjuangan saudara. Terus minta Roh Kudus. Ini tahun Roh Kudus. Biar Roh Kudus berkarya secara luar biasa. Ya, maka saya ajak saudara jangan hanya dengar khotbah. Ini sungguh-sungguh loh. Saudara yang di sini, ayo yang online. Ada enggak keluargamu yang belum diselamatkan? Ada enggak ini anggota keluarga Allah yang undur? Ya, cari, bawa kembali pada Tuhan. Diselamatkan. Karena itu urusan yang paling fatal. Untuk itu Tuhan Yesus rela dilahirkan jadi manusia. Untuk itu Yesus siap rela tinggalkan pekerjaannya ke kota, desa, beritakan Injil, kabar keselamatan. Untuk itu Yesus Tuhan kita rela serahkan dirinya, terima hukuman, menderita sampai mati di atas kayu salib supaya tercipta ya jalan pengampunan dosa, jalan keselamatan, supaya kita diselamatkan, supaya keluarga kita diselamatkan, banyak orang diselamatkan. Itu detak jantungnya Tuhan. Dan ingat Yesaya 60 bicara itu. Saudara, dunia gelap, bangsa kelam, tapi Tuhan ingin selamatkan. Kita diterangi, kita disadarkan, kita diampuni, kita diselamatkan. Tapi ada tugas, bangkit, jadi terang bagi keluarga kita. Doakan keluarga kita, bawa pada Tuhan, tabur kasih, saudara, perbuatan baik, usahakan tidak henti-hentinya, beri kesaksian, bawa pada Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri hati yang mengasihi, saudara. Bawa keluarga saudara, dan saya percaya itu luar biasa sekali. Ada satu kesaksian juga sangat baik. Kalau ini PowerPoint-nya tolong dikeluarkan ulang di Jakarta. Karena panjang dan saya belum hafal. Ulang Jakarta. Jadi sudah dibuat.
Ya, Ulan Jakarta. 1, 2. Nah, di mana? Apa ini? Belum ini. Belum dibuat. Waduh, ya wis tak baca ya saudara ya. Saya baca aja ya. 4 tahun yang lalu di saat hidup saya dalam persimpangan, saya mimpi. Mimpinya apa? Rapture, saudara. Saya melihat roh Tuhan Yesus melayang-layang. Dan saat saya panggil Tuhan Yesus, terlihat Yesus cuma melihat dengan pandangan marah. Dan kecewa kepada saya. Dan meninggalkan saya. Kemudian saya dengan suara. Pada waktu itu semua orang berkata, Yesus, Yesus. Tapi aku berkata, aku tidak mengenal engkau. Jadi orang cari Tuhan, dia enggak cari Tuhan. Karena seperti itu saudara. Kemudian saya lihat mahkota terang sekali turun ke atas GBI Keluarga Allah Solo. Ya, saya langsung dalam hati, oh itu mahkotanya Pak Ubaja. Kemudian saya bangun dari tidur saya. Saya masih meninggalkan Yesus. Bahkan saya sampai pindah agama. Jadi sudah dapat penglihatan rapture, masih pindah agama. Tahun 2017. Selama 3 tahun saya hidup di luar Yesus. Hidup saya hancur sekali. Saya dengar dakwaan iblis. Dan selama 3 tahun saya sulit tidur. Bahkan saya berapa kali sempat berniat bunuh diri. Hingga pada akhirnya di Desember 2019 saya mau kembali pada Yesus. Orang tinggalkan Yesus itu menderita. Sekarang untung kembali. Saya minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan di situ saya mendapat satu penglihatan. Saya berjalan dalam kegelapan sekali. Pakaian saya compang-camping. Tubuh saya penuh dengan luka. Dan berbau anyir. Saya jijik sekali sama diri saya sendiri. Tapi kemudian saya lihat ada rumah besar. Dan terang sekali di alam roh. Saya tahu rumah itu adalah rumah tuan tanah di tempat itu. Artinya yang punya hak atas tanah itu. Kemudian saat saya berjalan, saya melihat ada seorang bapak berdiri di depan rumah terang tersebut. Seperti sedang menunggu seseorang. Dan saat saya melangkah 1 langkah, tiba-tiba bapak tersebut lari kepada saya. Dan memeluk saya. Bapak itu adalah Tuhan Yesus. Yang memeluk saya. Tidak menghakimi. Dan hanya berkata, anakku, jubahmu telah ku siapkan. Dan saat saya saya merasa beban yang di pundak saya tiba-tiba hilang. Saya ingat ayat yang berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya dilepaskan dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Dan saya dibimbing Roh Kudus untuk mencari keluarga Allah Solo. Karena pada waktu itu saya setiap minggu bolak-balik Jakarta Solo. Saya bersyukur GBI Keluarga Allah memiliki gereja internet. Akhirnya ada gereja internet. Saya langsung daftar menjadi anggota gereja internet. Dan langsung bergabung Komsel gereja internet. Kalau pas minggu ada Solo ya Solo, Jakarta yang Jakarta. Tapi terus karena dia perlu bolak-balik gabung dengan gereja internet. Kelompok sendiri. Karena Roh Kudus, maka saya berani bersaksi tentang Yesus. Bahkan saya punya tujuan hidup yang baru, yaitu menjadi saksi Kristus. Tuhan berikan percepatan kepada saya secara luar biasa. Saya mengikuti SOM. Saya mengikuti pelatihan KKS. Dan pada April 2020 saya dilantik menjadi KKS. Buka kelompok saya, dipakai Tuhan. Beri tepuk tangan. Percaya atau tidak percaya, Tuhan satu hari akan kembali. Saudara, kalau kita belum dapatkan kasih karunia, akan habis, hilang. Untuk setiap kita yang belum terima pengampunan keselamatan, anugerah Tuhan cepat datang. Jangan sampai terlambat. Itu paling fatal. Dan itu yang dirindukan Tuhan. Sekiranya dia tahu mau ke dunia, sorban dirinya dan segala sesuatunya. Terima. Tapi setiap kita, keluarga kita. Dengar, kalau kita merasa memiliki,
kita akan berjuang habis-habisan untuk keluarga kita. Kita akan berjuang habis-habisan untuk keluarga kita. Kita akan berjuang habis-habisan untuk keluarga kita. Itu pesan Tuhan. Supaya jangan sampai apa? Binasa. Kita akan berjuang habis-habisan. Baik untuk keluarga lahiriah, keluarga rohani. Supaya keluarga, gereja gak binasa. Tapi dibangkitkan Tuhan. Tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya menerima kemarin tadi pagi, terima video tentang ikan arwana, saudara. Saya lihat itu saya terharu, saudara. Ada ya Bapak arwana lah gitu, saudara. Itu luar biasa. Tanggung jawab dan cintanya untuk keluarganya, untuk anaknya. Yang belum pernah saya tahu, saudara. Maka saya rasa kita tayangkan, coba dikeluarkan. Nah, saudara, waktu saya lihat saya terkesan yang betina ibunya bertanggung jawab, yang mengandung sampai melahirkan telur, yang jantan atau mungkin bapaknya punya tanggung jawab. Saudara lihat, saya itu heran. Itu telurnya ditaruh di mulutnya. Saudara, berapa tadi? 50 hari. Dia nggak buka mulut untuk jaga telur itu terus terawat sampai menetas. Terus dijaga sampai. Saudara, pertanyaan bagi setiap kita, lebih penting sukses kita atau memperjuangkan anak kita? Jangan sampai kalau hanya demi sukses kita, ego kita, hobi kita, pekerjaan kita atau apapun, sampai anak terbengkalai. Kita tahu punya tanggung jawab dari Tuhan. Anak yang diberikan itu ya tanggung jawab daripada Tuhan.
tetap harus bekerja supaya bisa tanggung jawab memberikan nafkah. Tapi jangan korbankan keluarga untuk uang. Jangan korbankan keluarga untuk hobi. Jangan korbankan keluarga untuk gengsi kita. Jangan. Semua bangkit berdiri. Kita pujikan, bawa keluarga kita pada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semuanya. Bawa keluarga saudara, bawa keluarga saudara di hadapan Tuhan. Kalau datang boleh diganti, tapi kalau enggak datang bawa dalam doamu, bawa dalam hatimu saudara. Lindungi mereka Tuhan, jagai mereka Tuhan, tuntunlah mereka, selamatkan mereka Tuhan. Namaku sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi saudara, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang Di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud dalam doa saudara, gandeng keluarga saudara, sekalipun hanya dalam doa, dalam iman, dalam roh saudara, bawa semua di hadapan Tuhan. Biar semua ada dalam Tuhan, dalam perlindungan, dalam penyertaan, dalam karya Tuhan, dalam keselamatan kasih Tuhan. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Bahagia jadi keluarga. Musik dan WL terus pujikan dengan lembut. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Selama 1 bulan Tuhan akan mengajari kita untuk membangun keluarga kita, baik keluarga lahiriah maupun keluarga rohani saudara. Hari ini Tuhan berkata supaya kita bisa membangun keluarga yang sukses dan bahagia. Miliki rasa memiliki saudara akan keluarga. Keluarga ini milik yang Tuhan percayakan padaku, menjadi milikku, yang harus aku perjuangkan, yang harus aku bertanggung jawab, yang harus aku kasih. Gereja ini adalah gereja yang Tuhan berikan. Di sini aku bertumbuh, di sini aku berkarya, merasa memiliki, merasa berjuang bersama-sama, mendukung bersama-sama untuk kemajuan. Rasa memiliki saudara, jangan sampai kehilangan rasa memiliki keluarga dan keluarga rohani kita saudara. Jangan sampai ada yang saling menyalahkan. Kalau selama ini, bahkan saat ini Tuhan ingatkan, engkau sering cari kambing hitam, engkau sering menyalahkan yang lain karena dia keluargaku rusak. Saudara minta ampun pada Tuhan, janji diperbaiki saudara,
Jangan saling menyalahkan, merasa punya tanggung jawab. Aku ya juga harus berjuang, saudara. Yang kedua, jangan hanya memperjuangkan mikirkan diri sendiri, keinginan sendiri, haknya sendiri, hobinya sendiri, tidak mau tahu dengan keadaan yang lain. Tapi biarlah kita senantiasa, saudara, saling mendukung satu dengan lain, saling melindungi satu dengan lain, saling menolong satu dengan lain. Jangan saling menyerang, saling mendukung, saudara. Yang ketiga, jangan sering membanding-bandingkan keluarga kita, gereja kita dengan keluarga lain, dengan gereja lain. Justru kita harus berjuang supaya keluarga kita makin berkenan, makin berhasil. Justru kita dukung, punya tanggung jawab supaya gereja yang Tuhan berikan pada kita makin maju, makin terus berkenan, makin berbuah, bisa dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang keempat, jangan bahagia dengan kebahagiaan anggota keluarga kita yang lain. Jangan tidak bahagia, jangan iri, jangan tidak senang kalau ada yang sedang maju. Satu orang maju, seluruh keluarga ikut bahagia. Satu orang maju, seluruh keluarga Allah, keluarga rohani ikut maju. Dan jangan lupa yang terakhir, jangan sampai tidak peduli dengan keselamatan keluarga. Jangan sampai ada yang tidak peduli kalau ada jemaat yang undur. Bawa pada Tuhan, keselamatan dan detak jantungnya Tuhan. Tuhan paling peduli dengan keselamatan. Dia rela jadi manusia, dia rela terima hukuman, dia rela menderita sampai mati, dia rela, saudara, karena dia ingin kita diselamatkan. Tapi dia juga ingin semua keluarga besar kita diselamatkan. Tapi dia juga ingin semua jemaat yang sudah diselamatkan jangan sampai hilang. Bahkan gereja terus selamatkan jiwa, terus selamatkan jiwa, terus selamatkan jiwa. Itu hati Tuhan. Kalau saudara merasa Tuhan bicara dan saudara mau menanggapi, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mulai berkata, ambil komitmen di hadapan Tuhan, saudara. Kalau ada salah, minta pengampunan pada Tuhan. Lalu berjanji untuk mulai, saudara, punya rasa memiliki ini keluarga yang Tuhan berikan, menjadi keluargaku. Ini gereja yang Tuhan berikan menjadi gerejaku. Di sini aku bertumbuh, di sini aku berjuang, di sini aku berkarya, di sini aku bertanggung jawab pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan, saudara. Berdoa, minta Roh Kudus tolong, minta Roh Kudus yang terus bimbing, minta Roh Kudus yang terus pakai setiap kita, minta Roh Kudus yang berkarya. Lihatlah Tuhan, tangan-tangan yang diangkat. Tuhan ampuni segala kekurangan dan kesalahan yang seringkali kami manusia lakukan. Tuhan meteraikanlah keputusan-keputusan untuk taat pada firman-Mu, untuk menjadi pelaku firman, membangun keluarga, membangun gereja yang Kau percayakan. Tuhan meteraikan komitmen ini. Roh Kudus tolonglah setiap kami untuk sungguh-sungguh Tuhan melakukan hal yang terbaik bagi keluarga, bagi gereja yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan. Tuhan, mencari keluarga kami, mencari gereja kami, urapi setiap kami Tuhan, menjadi terang bagi keluarga kami, menjadi terang bagi gereja yang Kau percayakan pada kami. Pancarkan terang melalui keluarga kami, pancarkan terang melalui gereja yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami tahu ini waktunya Tuhan besar-besaran sedang Kau siapkan. Di balai Covid ada Tuhan besar-besaran, ada kesempatan besar-besaran, ada hujan pertobatan, ada panen jiwa-jiwa yang luar biasa. Tuhan, aku terima terang-Mu. Tuhan, Kau bangkit jadi terang. Tuhan, banyak jiwa diselamatkan, yang paling kecil selamatkan ribuan, bahkan yang paling lemah jadi bangsa yang kuat, diberi kekuatan, diberi pertolongan, diberi keberhasilan oleh Tuhan.
Terus berdoa saudara, terus berdoa. Saya rasakan Roh Kudus sedang berkarya. Saya rasakan hati Tuhan disukakan. Saya rasakan Tuhan apa dari yang luar biasa. Komitmen sungguh-sungguh juga katakan pada Tuhan, Tuhan, ikan arwana saja bisa berbuat seperti itu. Tuhan, aku diciptakan menurut gambar dan rupamu. Aku harus melakukan lebih daripada ikan arwana. Cinta keluarga, cinta gereja Tuhan berikan lebih daripada arwana. Merasa memiliki, merasa punya tanggung jawab lebih daripada ikan arwana. Tuhan, jadikan kami, jadikan aku terang bagi keluargaku, jadikan aku terang bagi gereja yang Kau berikan padaku. Jadikan aku alatmu Tuhan. Orang labas karalam, kami percaya sesuatu yang dahsyat sudah Tuhan lakukan. Terima kasih firman-Mu, terima kasih Roh Kudus meteraikan, terima kasih Roh Kudus Engkau tuntun. Tuhan, sejak saat ini terus terang-Mu datang dalam keluarga dan gereja-Mu ini. Percaya orang lihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami, kemuliaan-Mu dalam keluarga kami, kemuliaan-Mu dalam gereja yang Kau percayakan pada kami ini. Dan suku nama-Mu ditinggikan. Orang-orang, bangsa-bangsa, raja-raja berbondong-bondong datang. Laki-laki, perempuan berbondong-bondong datang. Yang jauh, yang tidak mampu datang digendong. Terima kasih. Angkat tangan saudara, angkat tangan di hadapan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Menjadi orang yang punya tanggung jawab bagi keluarganya. Rasa memiliki yang luar biasa. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus. Saudara diberkati katakan bersama, amin. Ya, bangkit saudara, pujikan kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab miliki Yesus. Dengan iman saudara, dengan yakin saudara, sebagai deklarasi kita saudara, kami keluarga Allah, keluarga. Katakan dengan iman. Sebab apa saudara? Sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga. Pujikan lagi dengan mantap saudara. Kami jadikan ini mars keluarga Allah di gereja kita. Kami keluarga Allah sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah. Sekali lagi lebih mantap saudara. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, yang keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Keluarga Allah yang sukses dan bahagia.
memiliki Yesus. Sebab memiliki Yesus.